izin memperkenalkan diri. Nama saya Azhar Ivana Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Berpikir kreatif. Otak kanan. Otak kanan digunakan untuk berpikir kreatif, visual, dan imajinasi. Ini adalah sisi otak yang memiliki peran penting dalam mengendalikan fungsi tubuh yang berkaitan dengan kreativitas. Orang-orang yang dominan menggunakan otak kanan biasanya membantu dalam hal berpikir kreatif, visual, dan inspirasi. Otak kiri berfungsi dalam kemampuan logistik, kalkulasi, kemampuan bicara, dan bahasa. Dan pergerakan tubuh sebelah kanan, ini adalah sisi otak yang memiliki peran penting dalam pengendalian fungsi tubuh yang berkaitan dengan pemikiran yang selaras, analitis, dan verbal. Ciri-ciri wirausahaan yang menggunakan otak kanan. Selalu bertanya, apa ada cara yang lebih baik? Selalu menantang kebiasaan, tradisi, dan rutinitas, berefleksi atau merenungkan, dan berpikir secara mendalam, berani bermain mental, mencoba melihat masalah dari perspektif yang berbeda, menyadari kemungkinan banyak jawaban daripada satu jawaban yang benar, melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan, mengolerasi ide-ide yang masih samar terhadap masalah untuk mengambil pemecahan inovasi, memiliki keterampilan helikopter, yaitu kemampuan untuk bangkit di atas kebiasaan rutin dan melihat permasalahan dari persepsi yang lebih luas, kemudian memfokuskannya pada kebutuhan untuk berubah. 7 langkah proses menjadi kreatif menggunakan otak kiri menurut Zimmerer. Pertama, tahap persiapan. Kesiapan untuk berpikir kreatif dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, pengalaman, magang, dan lain-lain. Cara agar kita dapat memperbaiki pikiran kita agar dapat berpikir kreatif. Pertama, hindari sikap untuk tidak belajar. Kedua, belajar banyak. Ketiga, diskusi ide-ide kita kepada orang lain. Keempat, himpun artikel-artikel penting. Kelima, belajar dari profesional atau asosiasi dagang. Keenam, keterampilan menyimak gagasan orang lain. Kedua, tahap penyelidikan. Tahap ini diperlukan untuk dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau keputusan, untuk menciptakan konsep atau ide-ide baru tentang bidang. Pertama, seorang harus mempelajari masalah dan memahami komponen dasarnya. Ketiga, tahap transformasi. Dalam tahap ini, kalian akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara yang ada tentang informasi terkumpul. Dalam tahap ini diperlukan kemampuan berpikir konvergen atau divergen, di mana kalian harus melihat perbedaan atau persamaan antara data dan kejadian yang beragam. Keempat, tahap penetasan. Penetasan merupakan penyiapan pikiran bawah sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Pikiran bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksikan informasi. Kelima, tahap penerangan. Penerangan akan muncul pada tahap penetasan, yaitu ketika terdapat pemecahan spontan yang menyebabkan adanya titik terang. Pada tahap ini, semua tahap sebelumnya muncul secara bersama dan menghasilkan ide-ide kreatif dan serta inovatif. Keenam, tahap pengujian. Validasi keakuratan atau manfaat ide-ide yang muncul yang dapat dilakukan pada masa percobaan, proses simulasi, tes pemasaran, pembangunan prototipe, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang dirancang untuk mewujudkan ide-ide baru yang akan diimplementasikan. Ketujuh, tahap implementasi. Tahap transformasi ide ke dalam praktik bisnis. Selanjutnya, adapun cara berinovasi.
Pertama, penemuan pengkreasi suatu produk, jasa, atau proses sebelum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya, Tesla. Kedua, pengembangan pada produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Contohnya, pengembangan menu pada kopi-kopi kekinian. Ketiga, duplikasi peniruan produk, jasa, dan proses yang sudah ada, namun menambah nilai untuk memperbaiki konsep yang telah ada agar lebih bersaing. Contohnya, Kyla Food, seblak kemasan. Keempat, sintesis. Perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contohnya, arloji pada Casio yang berubah dari analog ke digital. Selanjutnya, hasil berpikir kreatif dan inovatif. Hasil berpikir kreatif, sesuatu yang bersifat imajinasi, abstrak, dan obsesi seperti gagasan, khayalan, dan mimpi. Sedangkan hasil berinovasi adalah produk barang dan jasa, metode, proses, dan cara-cara memecahkan masalah yang bersifat baru, berguna, dan dapat dimengerti. Baik berpikir kreatif dan keinovasian merupakan tindakan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan dimengerti. Sekian penjelasan saya mengenai kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.